Inkarnasi Kayak itu gitu. apa? Lahir kembali. Contohnya aku kasih di Lahir agama kembali sebelah, sekarang. agama Hindu. Ya, dia Dewa sudah Krishna lahir. lahir Apakah kembali masih ke ada dewa dunia mereka? Nggak menjadi ada dewa mereka manusia. lagi. Kau diam Manusia dulu, itulah. begini loh. Kau yang diam. Kau jangan mengatur saya Makanya di sini. satu-satu diskusi itu kak dengar. Masa Begini kamu kau, ngomong aku dengar, kau dengar. aku ngomong Kau kalau anak-anak KDR gimana sih menceritakan, diskusinya? sebentar, kau kalau menceritakan gimana diskusinya dari tadi kau nggak menjawab pertanyaan saya kok. Ani pusing-pusing lari-lari ke sini, lari ke sana mencari Kau tadi kesalahan. begini, Kak kau bisa. bilang dewa itu berinkarnasi jadi manusia, betul kan? Aku kasih contoh di agama sebelah, agama Hindu. Dia Dewa Krishna berinkarnasi inkarnasi menjadi dari manusia. manusia. Apakah menghilang kedewaannya? Nah, manusia itu yang didewakan. Dewa yang Aku tidak ada contohkan, lagi itu sudah Mbak. tidak ada. Aku Paham contohkan kau? di agama sebelah, agama Hindu. Dewa Krishna inkarnasi lahir kembali. Kamu Ya kan? tahu nggak arti inkarnasi? Tapi Jangan-jangan kau nggak tahu. anak gak tahu, maksudnya Kau yang nggak tahu, anak gak bro. tahu. Makanya aku kasih contoh Dewa Krishna ke agama sebelah, agama Hindu. Lahir kembali ke dunia inkarnasi. Dia tidak menghilangkan kedewaannya, Mbak. Tidak menghilangkan kedewaannya, tetapi si Krishna itu sudah jadi dewa. Nah, sekarang Yesus yang kau bilang inkarnasi, sekarang udah Anak jadi paham. Tuhan. Ketawa pula si monyong ini, setan ini. Karena Anda tidak paham, makanya aku kasih contoh, Mbak. Coba kau buka KBBI deh. Kau ada perangkat nggak? Nggak, kau ada 2 perangkat nggak? Bukan Jangan kau miskin. Alkitab. Nggak, jangan. Di KBBI nggak ada arti inkarnasi. Coba kau tunjukkan sama saya di mana Tuhan berinkarnasi. Di dalam Bible kamu. Silakan dulu. Aku kan kasih contoh, Mbak. Saya tidak perlu contoh. Firman Saya itu telah minta. menjadi manusia supaya Anda paham. Saya minta di mana Karena Tuhan gini, Mbak, kalau Anda berinkarnasi. mencari Udah. kesalahan Moderator, tolong turunkan dalam moderator. Yesus kami, Saya Anda tidak ketemukan di situ, Mbak. Apapun ini. Iya, turunkan aja. Mana moderator? Moderatornya mana? Oh. Monitor. Takut. Kita- Iya. Agamamu Kita bukan agama takut. Hindu kayaknya ya, bukan agama Kristen. Begini ya. Dan iman saya kamu tidak- sama bibi sama apa? Izin sedikit, Iya. Bang Ali. Saya bukannya takut. Kita berdiskusi sama orang yang sebenarnya tidak paham. Satu, inkarnasi itu apa? Kedua, firman itu apa? Jadi kalau kalau dua ini saja tidak paham, apa dari poin dari diskusi kita ini apa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, nggak dapat poin. Gitu. Izin sebentar Bunda Nora. Ini ada anak Medan dan Columbus. Anak Medan, monitor anak Medan. Cek. Oke, abang anak Medan Kristen atau Muslim, Bang? Kristen. Oke, ini ada tema, Bang. Manusia dipaksakan menjadi Tuhan, ya. Kok bisa? Abang mungkin sudah menyimak tadi, sudah menyimak dari tadi, ya kan? Saya berharap abang berdiskusi dengan data dan tertib, Bang, ya. Silakan, Bang. Mantap. Siapa yang ngopi itu? Columbus di mute aja dulu. Ya silakan, Bang. Abang bantah aja deh, begini aja deh. Kalau memang kalian mengatakan Yesus Tuhan, Bentar. Di mana dalilnya kalian mengatakan manusia itu dipaksakan Tuhan? Kok diam? di mute sama moderator. Halo. Kenapa saya di mute sama moderator? Oh, aduh, izin. Ini dekat posisinya. Sebentar, Bang Columbus. Ini kan ada waktunya untuk Bang anak Medan. Bang Columbus Kristen juga ya? Ya, Katolik. Halo, cek. Oke. Oh, Katolik. Kita kasih sebentar waktu untuk Bang anak Medan sama Bunda Nora untuk berdiskusi dulu, Bang ya. Abang menyimak dulu, Bang ya. Saya mute dulu ya, Bang ya. Mohon maaf. Ya, Bang Columbus di mute dulu. Oke. Lanjut, Bunda Begini, Nora. Bang. Ya, begini, Bang Medan ya. Di mana datanya? Loh, sebenarnya simpel. Yesus Tuhan atau tidak bagi kalian umat Kristen? Bagi kami, Yesus itu rohnya Allah, jadi dia Tuhan. Rohnya Paham. Allah jadi dia Tuhan. Dia Iya, manusia paham. bukan? Manusia, Manusia bisa jadi Tuhan.
Tidak ada ceritanya manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia itu ada. Itulah Yesus. Di mana datanya Tuhan jadi manusia? Di mana data jadi Tuhan? Rohnya itu turun dalam diri Yesus, maka jadi manusia. Roh siapa? Roh Allah. Jadi yang kita miliki roh dari mana? Kita miliki. Iya. Ya roh. Kamu Ya kan, rohmu, kamu roh. kan. Ya rohku. Di Iya, mana itu sih? dari mana? Iya, yang memberikan kamu roh kehidupan itu siapa? Ya Allah. Oh, berarti kamu Tuhan juga. Pemahamanmu Nora nggak nyampe Loh, ke situ. sekarang begini, roh yang Kamu- dimiliki oleh Yesus roh dari mana? Nggak nyampe ke situ. Nggak Roh yang paham. dimiliki yang dimiliki oleh Yesus dari mana? Roh Allah. Ngerti nggak roh Allah? Roh yang kamu miliki dari mana? Dari Allah. Duh, berarti saya juga Tuhan dong. Sembah saya juga dong. Ayolah. Makanya kamu nggak paham Nora. Modal. Loh, semua manusia hidup ini Roh Allah sendiri dari Nora. mana? Roh Allah sendiri, roh Allah sendiri. Oke, yang turun Lukas 1 nomor surga. 31. Dengar dulu. Dengar Lukas 1 dulu. nomor 31. Enggak usah terlalu panjang. Lukas 1 nomor 31 yang dilahirkan Bunda Maria kata malaikat Gabriel siapa? Diam dulu, orang mau ngomong jangan dibantah, diam dulu. Bukan, kamu kan menerangkan. Saya tidak butuh penerangan. Nggak butuh. Yang mau saya tanya, Lukas 1 nomor 31 yang dilahirkan Diam Bunda dulu. Maria itu siapa? Dari dasar pahami siapa. Yang dilahirkan Bunda Maria. Kamu pahami dulu siapa itu Yesus, baru sampai ke situ. Sudah, Yesus itu anaknya Bunda Maria yang Nah. dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, saya Jadi tanya, Allah Bunda itu Maria siapa? ini melahirkan manusia apa Tuhan? Jadi Allah itu siapa menurut kamu? Yang dilahirkan Bunda Maria, manusia apa Tuhan? Iya, betul. Bunda Maria melahirkan Yesus, maksud saya Allah itu siapa? Ya, Bunda menurut- Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Astaga, jawab dulu biar kamu Oh, paham. Bunda Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah dengar. engkau menamai ia Yesus. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria manusia Tuhan? Dengar, diam, jangan congor, diam. Yang dilahirkan Jangan congor itu- baba kau lah congor kau heang. Diam dulu deh. Kok nangis? Santai. Saya nggak ada keluarkan air mata. Yang mengeluarkan air mata Yesus kau. Iya, jangan Waktu dia mau nangis. santai. disalibkan. Masa Tuhan mengeluarkan air mata? Izin sebentar. Izin. Bang Anak Izin. Medan, Bang Anak Medan, saya mau atur. Tolong jangan ad hominem. Satu. Kalau diskusi itu santai, dengarkan orang ngomong baru Bang, bantah. boleh, Ini orang ngomong tapi dibantah-bantah Abang, mulu. Anda menjawab itu diskusi itu kan data by data, jangan Ya congor udah, juga ya gitu udah, loh. kamu yang naik, Bang Dian, naik, kamu yang naik, kamu nih. Biar nggak mau congor, naik, gantian ngomongnya. Apa Apalagi sih? itu tadi pertanyaan dari Bunda Nora, Yesus itu lahir sebagai manusia atau sebagai Tuhan, itu aja pertanyaannya. Kau jawab aja itu. Kan sudah jawab, kok dibantah-bantah? Ya apa? manusia Dia lahir Tuhan. sebagai apa? Jawab. Makanya saya bilang diam, Itu, Sir. diam, baru saya jelaskan. Kan gunggung kayak gini. Dia pula mengatur di room ini. Diam. Emang si bolis, mampus kau. Rasakan. Kau pula mengatur di sini. Silakan Bang Columbus. Temanmu sudah koit. Nyusul dia. Turun dalam kerajaan maut. Berpesta ria dengan apa? Iblis. Silakan Bang Columbus. Gak usah takut habis duit. Bang Columbus. Disapa dulu Bang Ustadz Dian. Yang baru masuk. Tes suara saya kedengaran nggak? Izin. Kedengaran. Bang Kalau suaramu Timoleke, mohon maaf, monitor Bang Timoleke. Timoleke. Aku baru sampai rumah dari kantor. Timoleke, monitor. Shalom. Timoleke. Oke, Abang Kristen ya Bang ya? Ya, jelas. Katolik, Protestan? Oke, Katolik Protestan Bang? Protestan. Oke, saya sebentar minta waktu sebentar untuk Bang Columbus sudah monitor belum? Halo? Oke, kalau begitu kita kasih space dulu Bang Timoleke, Bang Columbus belum monitor ini. Silakan Bang. Oke,
Saya kasih sedikit prolog Bang. Ini diskusinya ada tema manusia dipaksakan jadi Tuhan. Ini mungkin Abang sudah menyimak dari tadi apa namanya diskusinya. Silakan langsung ditanggapi saja Bang. Silakan Bang Timo. Bang Timo kayaknya backgroundnya lagi ada yang maku-maku, ada penyalipan yang baru lagi Bang. Ada maku-maku tadi. Lanjut Bang. Jangan deh. Lalu Freddy. Oh, saya nggak framing Maksudnya Bang, karena ada manusia tutak. dipaksa jadi Tuhan. Iya. Tidak ada manusia yang dipaksa jadi Tuhan. Tuhan yang dijadikan manusia. Kalau itu Tuhan dijadikan manusia. Siapa yang menjadikan Tuhan itu manusia? Allah, Di mana? firman-Nya. Inilah anak yang kukasih. Firman-Nya yang dijadikan manusia. Ya, saya terima itu Bang. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu tuh dengan cara berfirman Bang. Apa bedanya? Makanya tadi saya katakan, apa bedanya dengan Kejadian 1 nomor 3? Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah manusia. Makanya Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Iya. Jadi, jelas. betul. Yang berfirman itu kan adalah Tuhan. Apakah firman itu, Allah. apakah kalau Yang jadi firman itu Allah. yang menjadi firman, oke, yang menjadi terang itu apakah itu Allah juga? Ya. Yang menjadi terang itu apakah Allah juga? Ya itu firman. Firman yang jadi manusia itu kan jadi terang. Kan manusia dalam posisi kegelapan. Jadi firman Bukan dijadikan Bang, manusia Kejadian terang. 1, Kejadian 1 Bang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Apakah cakrawala itu Tuhan juga Bang? Oh, berfirman itu kan Allah. Apa Bang? Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah berfirman, Jadi. jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Jadi. Makanya saya tanya. Ya. Makanya saya tanya, cakrawala itu Tuhan juga Bang? Cakrawala Tuhan kau bagaimana? Berfirman ke Tuhan. Loh, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Bukankah firman itu adalah Tuhan? Jadi ketika Ya, Tuhan firman jadi Tuhan. cakrawala, ya, Firman ketika itu Tuhan Tuhan. ketika Tuhan Allah berfirman jadilah berfirman. ketika Allah berfirman jadi cakrawala, apakah cakrawala itu adalah Tuhan? Oh tidak. Oh, kenapa? Kan Tuhan berfirman juga. Kan berfirman, waktu ucapannya jadilah cakrawala. Kenapa harus Iya. harus cakrawalanya itu Tuhan? Loh, firman Ngomongnya itu kan itu. adalah Tuhan. Iya, Benar kan? firman. Nah, Firman firman yang itu adalah Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengatakan jadilah cakrawala, cakrawala itu kan jadi kan Bang Timo? berarti Allah berfirman, jadilah bumi juga Tuhan. Begitu maksudnya. Betul itu. Ketika kalian mengatakan firman itu adalah Tuhan, makanya segala sesuatu yang Tuhan firmankan itu menjadi muka bumi ini, berarti muka bumi ini adalah Tuhan, betul? Ya, kau norak kau ini firman itu kan ucapan Allah. Dengan Yesus. Masuk. Firman itu adalah ucapan. Ketika firman itu menjadi manusia, pertanyaan saya, ketika Tuhan mengucapkan jadilah manusia, apakah manusia itu jadi, Bang? Jadi, Jadi! Bang, apa bedanya cakrawala? Apa bedanya cakrawala terang dengan manusia? Apa bedanya, Bang? oh beda. Oh, beda. Bedanya apa, Bang? Ya, manusia kan beda bendanya dong. Kan bernapas. Manusia kan bernapas. Cakrawala itu kan Allah. Betul, Bang. Betul. Jadi begini, Bang. Ini yang mau saya jelaskan sama Abang. Abang sudah masuk satu poin. Bahwa salah satu sifat Tuhan itu adalah berfirman. Firman itu adalah ucapan, perkataan Tuhan. Nah, Tuhan menjadikan segala sesuatu itu dengan cara... Perkataan Allah. Ya, perkataan Tuhan. Allah itu kan Perkataan Allah. Kau ngomong itu benar. Tuhan itu kan firmannya itu. Perkataan Allah. Berarti Tuhan dengan Allah berbeda. Satu hakikat. Tapi itu kan perkataannya. Firman itu yang jadi Tuhan itu. Firman. Allah itu siapa, Bang? Katakan Allah Bapa di surga. Itu nama bukan? Sesembahan.
situ lah. Nama Sesembahan. Kunci ini mati di situ lah. Tuhan? Gelar. Oke. Nama Tuhan siapa, Bang? Tuhan gelar. Berarti nama Tuhan siapa, Bang? Bapak itu nggak hebat, harusnya dia jawab. Nama Tuhan siapa bang? Anda jawab. Yesus, kata Anda gitu. Pintar bapak. Oke, izin sebentar. Ya. Terus ya. Columbus, monitor Bang Columbus. Oke, monitor Bang Columbus. Ini Abang Columbus apa nggak tahu buka mute ya dia nih ya? Saya undang buka dulu deh. Silakan, Bang Columbus. Ya, kok dimatikan? Baik. Ya, oke. Berarti Bapak Berisik baru kan? main TikTok ini ya? Iya. Oke. Ini di sebelah Bapak itu di bawah itu ada seperti mic itu Pak. Logo itu kalau Bapak mau mute tinggal dibuka ya. Oke. Ini masih sesuai dengan tema Pak. Silakan dilanjut Pak. Iya, Ya. begini bang. Tanggapin judulnya. Aku ini kan orang awam, belum tahu apa-apa. Aku mau pengen belajar juga kan gitu. Nah mantap itu. Nah, Betul. Tapi kau yakin dulu. Kau sepakat dulu betul belajar ya. Ayatan lah dulu. Ya nggak usah pakai ayat. Iya, Pakai logika nggak usah ya. pakai ayat-ayat, pakai logika pendek aja kita. Ya Iya. kan? Karena ada juga aku tengok logika pendek. Logika pendek biar sama aku. jadi Biar buta. sama aku. Jadi apa? Jadi Iya. malam. Jadi Mana gini, tanah Le. Ya. Iya. Jangan curhat lah. Iya. Ya, jadi gini, Le. Logika ya kan? Kita logika. Iya. Jadi Logika menurut pendek Anda aja, ya. pernah oke. Menurut Anda Iya. kalau ada cerita seorang wanita bisa melahirkan binatang, kira-kira Anda percaya nggak? Kira-kira. Adalah iya, sekarang saya bertanya logika kamu. Apakah kamu bisa memakai logika? Ada cerita mengabarkan sama kamu. Nah, ada wanita bisa melahirkan anjing. Kalau menurut kamu bisa nggak kamu percaya itu? Kita ke tema aja, nggak usah pakai. Iya, itulah. Tema ada kita fokus. Iya, makanya ke fokusnya saya. Tadi kan kamu bilang ke logika. Pelan Bang Ali. Pelan Logika Ali. yang Kompat lah. pendek. Ke tema aja kita fokus ke tema. Sebentar aja. Kalau ada cerita datang sama kamu mengatakan seorang wanita ada melahirkan anjing, kira-kira percaya atau tidak kau itu? Ini temanya manusia dipaksakan Tuhan. Iya, jadi Tuhan. Ya di sini yang menjadi itu ada persoalannya, anjingnya. kawan. Persoalannya di Persoalannya situ. ada anjing. Kok ada manusia bisa melahirkan Tuhan, sedangkan yang dilahirkan Maria kan manusia kan, bukan Tuhan kan? Itu dulu. Iya, terus permasalahannya di mana? Ya, jadi kan permasalahannya sama dengan logika saya tadi, pertanyaan saya tadi, ada cerita, ada manusia, seorang wanita bisa melahirkan anjing. Kira-kira kalau sama kamu percaya atau tidak kau itu? Apa hubungannya manusia melahirkan anjing Iya, sama manusia hubungannya sama Tuhan? kepercayaan ini, hubungan kepercayaan logika. Sekarang kita Logika ke enggak? tema, bukan Logika enggak seorang wanita bisa melahirkan anjing? ke tema, kita ke tema. Iya, Kita maksudnya ke tema. begini Bang Columbus. Maksudnya begini. Berarti kan Bang Columbus. Ya kita mau Iya, membahas sebentar. anjing apa Iya, benar. Sebentar. Maksudnya begini, ketika Bang Columbus mendengarkan ada manusia melahirkan hewan, itu nggak akan diterima oleh akal pikir kita. Tidak mungkin, karena hewan melahirkan pasti anaknya hewan. Manusia melahirkan pasti anaknya manusia. Nah, apa mungkin manusia bisa melahirkan Tuhan? Itu maksudnya poinnya ke situ, gitu loh. Bisa. Waduh.
Gelap Anda ini, gelap. Bisa ya? Ini Jadi berarti manusia melahirkan anjing juga bisa ya? Tuhan itu maha kuasa. Oke, jadi Tuhan manusia maha itu kuasa bisa enggak? melahirkan anjing bisa ya? Tuhan itu maha kuasa enggak? Coba Oke, dulu, oke, Tuhan sedikit maha Bang kuasa Ali, enggak? sedikit Bang Ali. Iya, Oke, sedikit. Iya, lanjut. Nah, kalau Tuhan itu maha kuasa, ya kan? Nah, Ya. pada saat manusia melahirkan Tuhan, yang mana maha kuasa? Manusianya kah yang maha kuasa atau Tuhan yang maha kuasa? Tuhan yang maha kuasa. Yang melahirkan Tuhan maha manusia. kuasa enggak? Tuhan maha kuasa enggak? Yang melahirkan manusia, berarti manusianya maha kuasa. Karena bisa melahirkan bisa Tuhan. ditanya, longor. Loh. Kagak bisa ditanya, longor. Sabar. Tuhan maha kuasa enggak? Dia bilang orang sabar, dia yang emosi. Aduh, Sabar Pak Columbus. Ngomor pula ini. Kau bilang. Una pelela ko. Bata ko ay longor mo sumaling. Bagaimana tadi dia mengatakan? Katanya manusia bisa melahirkan Tuhan. Terus kita tanya, Ya, yang mana maha? Tuhanmu maha kuasa apa enggak? Iya, nanti saya jelaskan tentang Tuhan saya. Tuhan Kita uji itu Maha dulu. kuasa, mustahil tidak maha kuasa. Wah, Nah, Mustahil betul. tidak maha kuasa bikin susu aja Betul. nggak bisa. Tuhanmu bisa jadi manusia enggak? Hah? Tuhanmu bisa jadi manusia enggak? Tuhanku mustahil Tuhan tidak bisa, menjadi maha mustahil kuasa. itu. Mustahil tidak maha kuasa itu betul. Tuhanmu bisa dilahirkan enggak? Tuhanku itu maha kuasa. Mustahil Tuhanku tidak jadi maha kuasa karena manusia tidak maha kuasa. Tuhanmu bisa dilahirkan enggak? Ya nggak bisa lah. Mana bisa Tuhan dilahirkan? Iya, berarti kau setara sama Tuhanmu. Loh. Karena Tuhanmu tidak maha kuasa. Tuhanku maha kuasa. Maha segala-galanya. Sabar, pelan-pelan jangan teriak. Nanti bangun tetangga. Sebentar. Izin sebentar. Izin sebentar. Berarti Tuhanmu sama setara sama kau. Sebentar. Tuhanmu Sebentar, tidak Bang. berbuat- Sebentar. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sebentar. Abang ini tadi minta tidak pakai basis data. Bang Columbus, Anda kan tidak meminta kita berbasis data, pakai logika. Rupanya Anda begitu dibawa ke logika, Anda juga tidak paham. Nah, sekarang gini aja, biar enak. Abang siapkan Bible di situ, kita pakai data aja gimana? Kalau begini nanti Abang jadi muter-muter gitu loh. Ya emosi Punya nanti Bible nggak, tekanan. Bang? Ya, punya Bible nggak, Bang? Mohon maaf. Oke, saya tahu beliau ini nggak bisa buka mute ya. Oke, sebentar, Pak Merida, mohon maaf, monitor Pak Merida, Anda Muslim atau Kristen, Pak? Mohon maaf Bang ya, aku buta Katolik Pak, Katolik. Oh, Katolik. Oke, saya kasih kesempatan room dulu untuk Pak Columbus. Pak Columbus begini, tadi kan Bapak dibawa ke logika, Bapak rupanya tantrum ya. Gini aja, biar diskusinya mengalir enak. Bapak punya Bible nggak di situ, Pak? Saya buta huruf Bang, nggak bisa membaca. Jangan, Bang. Itu gini. Sebentar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku bilang pakai logika pendek aja. Kalau Oke, dulu oke, gini, nanti kalau bus. Sebentar. Izin Pak Merida, sebentar. Lanjut. Sebentar. Diskusi nggak boleh ngomong Izin. gitu. Gini, oke, sebentar Pak Merida. Gini aja Pak Columbus, gini ya. Gini, kita kalau Bapak tadi menggunakan logika, nah gini, karena Bapak tidak tahu logika, Bapak mentok. Bagaimana kalau begini? Kalau kita sampaikan data-data, nanti Bapak boleh cross check. Karena gini, diskusi ini kan bukan mau menang kalah, Pak ya. Enggak tahu saya Jadi gini. membaca lagi. Saya ini lagi di hutan ini, enggak ada Bible, enggak tahu saya membaca. Tanggapi aja Bang Dian. Oke, ikuti narasinya. Dia buta huruf nggak apa-apa. Gini aja, Kayak gini aja, kita gini dipanjangkan dengan logika dia tantrum Bang kata Bible. Jadi gini aja, kita sampaikan tidak ada data dari Bible itu Yesus mengaku dirinya Tuhan, itu saja. Mana poinnya Pak? Nanti Bapak PR ya. Kalau kita terus sebentar. Intinya seperti ini. Sama manusia, sama siapa? Begini. Sebentar. Aduh. Sebentar Pak. Begini. Poinnya begini, Bapak kalau diteruskan diskusi nanti Bapak jadi malah sakit hati, kita juga ketawa-ketawa nggak jelas, nggak ada poin yang kita dapat Pak. Jadi gini aja, sebagai poinnya Bapak simak dulu nih, ada Pak Merida mungkin lebih punya kapasitas berbicara pada Bapak. Bapak simak dulu ya, boleh Pak ya? Saya ganti dulu Bapak ya, sebentar ya. Oke, silakan Pak Merida. Ya. Dilanjutkan. Silakan.
Selamat. Pak Columbus nanti dulu, Pak Columbus mute dulu coba. Daripada Anda emosi nanti tekanan darah tinggi, Pak. Anda stroke tiba-tiba. Ya, ditenangkan dulu lah, ditenangkan dah. Nantilah kita berbicara lagi ya. Samanya, aku dengar bahasamu itu bahasa Batak, sama juga. Kita di sini Batak juga nya. Ya kan, Merida Octavia, selamat. Siap diskusi, Merida? Nah, di sini ada judul lah. Di sini manusia dipaksa jadi Tuhan. Silahkan Anda jabarkan. Menolakkah atau Anda menerima? Silahkan. Tunggu. Halo. Ini bertanya ke saya ya? Iyalah, jadi sama siapa lagi? Sorry, tadi lagi ke kamar mandi. Oh iya. Di sini ada judulnya, Pak, ya. Judulnya manusia sudah dipaksakan jadi Tuhan. Sudah baca, Pak. Iya. Tuhan Anda siapa? Tapi saya bisa minta satu nggak? Narasi ini dikasih waktu ke waktu, jadi belum selesai dijawab jangan dibantah. Tergantung. Contoh 1 menit. Kan gitu. Enggak, Pak. Kalau karena saya lihat dari tadi room ini belum selesai ngomong sudah dibantah, belum selesai ngomong sudah dibantah. Jadi kalau bisa 30 detik saya ngomong, nanti langsung di unmute saya, langsung dijawab bagaimana. Bukan kayak gitu, Pak. Kita kan di sini berdiskusi, Pak. Ya kan? Berdiskusi, Pak. Maaf, ya, berdiskusi. Kita harus dengar dulu, kan? Iya, bisa kita dengar kalau memang berbicaranya sesuai dengan data dan melalui konsep yang benar. Iya, bisa kita pertanggungjawabkan. Coba pertanggungjawabkan. Dengan data. Cobalah, silakan. Saya biarkan. Saya mute, silakan. Saya lihat Anda bagaimana. Memang menjelaskan manusia dipaksakan jadi Tuhan. Silakan Anda jabarkan. Ya, baik. Kalau menurut logika ini manusia tidak bisa dipaksakan Tuhan, ya. Tapi kalau menurut Tuhan dia bisa karena dia punya maha kuasa. Di mana dalilnya? Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Tadi saya dengar di sini adalah di Kejadian, kan? Kita kalau di sini antara Kejadian dengan Yohanes itu berbeda. Di Yohanes itu firman, di Kejadian berfirman, ya. Firman itu diri dia, kalau berfirman itu omongannya. Nah, dari mana kok bisa Yesus itu Tuhan? Kenapa dia sini, Pak, menjadi Tuhan? Saya harus sebentar, saya belum selesai. Klarifikasi, belum betul selesai. Pak, betul. Karena Bapak sudah salah. Kasih waktu. Karena Bapak sudah salah, Pak. Kan tadi Anda mengatakan tidak ada yang berfirman. Kalau kita buka Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1:14. Di Kejadian berfirman. Iya, Yohanes 1 ayat 1. Firman di Kejadian en hologos proton theos, ya. Dari originalnya ya. NRK, ada kata NRK, berfirman, awalnya berfirman. Tidak, NRK awalnya berfirman, firman itu bersama-sama dengan theos. Di mana Yohanes 1 awalnya berfirman? NRK en hologos. Tidak. NRK en hologos. NRK itu apa? NRK itu apa? NRK en hologos. NRK itu maknanya apa? NRK itu artinya apa? Apakah itu firman atau memang ada yang berfirman? Awalnya berfirman. Yang berfirman itu adalah Allah. NRK en hologos. En hologos proton theos. Ini. Yang jadi, berfirman berarti kamu salah di dalam memahami kan? NRK en hologos. Ada kata NRK. Apa itu makna N apa? Makanya saya bilang tadi kan, kasih waktu 30 menit saya selesai. Iya, kamu kok kasih waktu, tapi jangan salah dong. Bukan jangan salah. Memang itu kan salah kan? Enggak, menurut kamu salah, menurutku tidak.
Oh, Nanti oke lah, lanjut. setelah saya selesai bicara, baru kamu bantah. Lanjut. Setelah saya Aku selesai bicara, sayang baru nanti, kamu itu bantah. aja. Makanya Iya, Pak Merida, biar nggak panjang izin aja. Biar nggak panjang, silakan Anda, silakan Anda bernarasi, gitu. silakan Anda menyampaikan. Gimana Teli? Iya, gimana? Oke, Gimana? ya. Oke. Maaf. Bentar Bang Dia Merida. satu. Iya, bentar Bang Merida, sebentar. Gimana Teli? Apa yang mau disampaikan? Ini kalau mau diskusinya berjalan lancar, kasih waktu dong untuk Pak ini. Pak Herida Udah. Nanti nggak kondusif kalau pakai waktu. Udah. Anda mute dulu, Pak Merida lanjut silakan. Silakan bernarasi. Oke, ya. Di Yohanes itu dibilang pada mulanya adalah firman, bukan berfirman. Di Kejadian berfirman. Oke. Bagaimana kok bisa manusia jadi Tuhan? Karena dia itu adalah firman. Di mana kita tanya di Yohanes 10 ayat 30 dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Ya, sudah itu pada saat dia datang mengunjungi, ya, sebentar saya buka data di sini, ya. Sebentar saya buka data, tadi baru saya buka. Pada saat Maria datang mengunjungi saudaranya Elizabeth, dia bilang, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi data sebelum di perjanjian lama di Yesaya itu sudah dinubuatkan bahwa dia itu sudah jadi, dia mau jadi manusia, mau datang. Kenapa? Gimana Yesaya berapa Pak? Dengar dulu Pak, sebentar. Kenapa dia harus jadi manusia? Iya, kasih datanya Yesaya berapa Pak? Jadi biarkan kita menanggapi nanti enak. Tunggu dulu Bapak. Iya, Yesaya berapa? Ya. Iya, saya paham. Jangan dicomot ayat. Anda kan mengutip, nggak mau nunjukkan. biar aku nanggapin Bang Ali. Izin Bang Ali, biar aku tanggapi dia. lanjut. Oke, Bang Merida. Ya. Anda tadi mengutip kitab Yesaya. Betul? Yesaya berapa? Di mana nubuatan Yesus di perjanjian lama di kitab Yesaya? Itu jadi PR saya, sebentar. Oh, berarti tidak ada ya? Saya bantu 53. Ya, Oh, 53, lihat, ya. 53. Di Lukas 1 kita skip itu. Oke, sorry, saya cari nanti. Di Lukas 1 ayat 42 sampai 43. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, kata Elizabeth saudara Maria? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, pertanyaan di sini memang manusia kok dipaksakan Tuhan. Saya tanya balik ini, bisa nggak seorang perempuan hamil tanpa ada hubungan suami istri? Jika Tuhan berkehendak bisa. Sama, jika Tuhan berkehendak jadi manusia bisa. Wah, tetapi begini itu, Pak. jadi- Oke, saya ikuti narasi Anda. Oke, Tuhan bisa jadi manusia. Oke, saya ikuti narasi Anda. Ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan memiliki sifat kemelekatan di dalam dirinya, betul? Kita sepakat bahwa Tuhan itu maha kuasa, kita sepakat bahwa Tuhan itu maha perkasa. Sepakat? Ya, betul. Oke, kemahakuasaan Tuhan menurut Anda ditunjukkan setelah dia nuzul menjadi manusia, dia berinkarnasi menjadi manusia. Sepakat? Oke, pertanyaan saya, ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, ketika Yesus dipukul, ditampar, ditelanjangi, diracuni oleh tentara Romawi, di mana letak kemahakuasaannya Yesus? Di mana letak kemahaperkasaannya Yesus sebagai Tuhan? Jawab. Jadi sorry ya. Iya. Oke, saya jawab ya. Kalau secara Bible saya tahu, tapi saya nggak tahu tempatnya di mana. Modal Itu comot saya lagi. Tadi Anda sepakat dengan saya. Begini Pak Merida, gantian. Sepakat. Iya, tadi Anda sepakat dengan saya. Kemana kuasaannya? Netek dia. Kita lihat tujuan dia datang, tujuan dia buat apa. Enggak, saya tidak berbicara tentang tujuan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang itu. Itu nanti jauh di belakang. Kita berbicara awal kedatangan Tuhan. Anda mengatakan kepada kami bahwa bentuk kemahakuasaan Tuhan itu salah satunya dengan Tuhan nuzul menjadi manusia. Betul? Ya. Iya. Nah, kemelekatan, kita berbicara tentang kemelekatan. Kemahakuasaan Tuhan itu sesuatu yang melekat pada diri Tuhan. Anda percaya itu? Percaya. Anda sepakat itu? Kemahakuasaan Tuhan itu melekat pada diri Tuhan? Sepakat. Oke. Kemahaperkasaan Tuhan, tidak terbatasnya Tuhan itu melekat pada diri Tuhan. Anda sepakat? Ya, sepakat. Di mana letak kemahakuasaannya Tuhan? Di mana letak kemahaperkasaannya Tuhan? Di mana Tuhan yang tidak terbatas itu ketika Tuhan dikoyak-koyak oleh tentara Romawi? Bisa Anda jawab? Oke, sebentar ya. Anda harus konsisten. Ya, kita konsisten kok.
Ya, kalau Anda tidak bisa jawab, berarti benar Di mana judulnya. kemahakuasaannya bikin susu aja nggak bisa, harus netek sama Maria. Nah, iya. Nah, dia kan datang sebagai manusia. Sebagai manusia datang lagi. sebagai manusia. Berarti Tubuhnya kan itu nggak manusia, kuasa. tapi Karena yang dia ada nggak di maha dalam, kuasa ya. Maha Anda kuasa jawab. dong dia. Di mana? Ya, Dia tunjukkan. maha kuasa itu. Katanya tadi Tuhan maha kuasa. Mustahil tidak maha kuasa. Saat dia netek, dia tidak punya kuasa bikin susu. Malah ngisap payudara Maria. Ya, ya. Mana maha kuasanya? Oke. Bapak ikut Tunjukkan. Bapak loh. Biarkan dia menunjukkan. Mana letak kemahakuasaannya? Mana kemahakuasaannya itu? Mana maha perkasanya Tuhan? Mana ketidakterbatasannya Tuhan? Pada saat dia aniaya, dipukuli, ditampar, diinjak-injak, bonyok dia Pak, diracuni lagi, mati Pak. Di mana maha perkasaannya Tuhan? Seharusnya itu melekat pada diri Tuhan. Nah, sini ya, sudah melakukan Ya. seperti yang dijelaskan setelah. Ya, jelaskan. Mana? Ada dalilnya? Boleh saya bantu Pak? Nggak usah Pak. Oh, oke. Jadi di sini Pak, kita lihat ya Pak ya. Oke. Kita lihat di Di mana? Matius. Iya, Matius berapa? Iya, Matius berapa silakan. Di mute dulu dong, di mute dulu. Iya, ya Matius kan? berapa? Jadi nggak ada yang bersorak-sorak ya. Di Matius 26 ya. Itu agak panjang. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Di situ dia sudah ditetapkan. Loh, Ya. saya tidak berbicara Yesus makan Paskah. Saya berbicara, saya bertanya, begini saudara. Dia berbicara Anda sebentar. harus pahami dulu konteks pertanyaan saya. Itu Benar. harus Anda pahami. Makanya dengar dulu gitu ya, dengar dulu. Itu Di out situ of dia context. bicara, Kok makan Paskah? Anak manusia akan diserahkan. Heeh. Akan diserahkan. Jadi dia tahu dia itu harus mati, dia harus disalibkan. Iya, di mana Matius- kemahakuasaannya dia, kemahaperkasaannya? Maha kuasa, begini Pak, menurut Anda, apakah ketika Tuhan itu dikatakan maha kuasa, dia bisa menjadi tidak maha kuasa? Hah? Tergantung tujuannya. Dia Tergantung. menyelamatkan manusia. Berarti harus- kemahakuasaan itu tidak kekal. Dia menyelamatkan manusia harus dengan darahnya. Loh, Ya, harus iya. dengan darah. Pertanyaan saya adalah, ketika Tuhan itu dikatakan, begini saudara, ketika Tuhan itu dikatakan maha perkasa, ketika Tuhan itu dikatakan maha kuasa, apakah bisa Tuhan itu tiba-tiba menjadi tidak maha perkasa lagi? Tidak, dia tetap maha perkasa, tapi Tuhan itu kan punya hak dan peraturan. Di mana letak kemahaperkasaannya dia? Sekarang saya tanya, kenapa Oke. kenapa Tuhan harus turun dari bumi aja dia dari surga aja dia ngomong? Saya nggak percaya Tuhan turun. Mana saya percaya? Makanya Kalau saya nggak percaya. kalian tidak percaya Tuhan itu turun, kalian tidak percaya Tuhan itu Iya. disalibkan, kalian tidak percaya. Manusia Makanya ini saya hanya membawakan bisa narasi. dengan Begini darah saudara, anak. makanya saya bernarasi. Dalil yang saya bawakan itu adalah dalil yang tertulis dalam Bible, bukan di kitab kami Al-Quran. Mana Karena nggak Bible-nya? bisa Loh, itu tadi Pak. Yesus kan Mana mati di coba? kayu salib. Yesus mati di Ya. kayu salib nggak menurut Bible? Iya. Nah, menurut Bible, Yesus mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dianya. Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, dianya, Tuhannya. Berarti Sebagai Tuhan yang mati di kayu manusia. salib. Dari kedagingan manusia dia mati. Kok kedagingan? Yang saya tanyakan sama Anda, yang mati di kayu salib ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itu yang Anda jawab. Jawab ya Tuhan atau ya bukan Tuhan. Itu aja Ya, jawabannya, Tuhan. Pak. Oke. Ya. Pada saat Tuhan mati di kayu salib, di mana letak kemahaperkasaan Tuhan? Anda tahu nggak definisi maha perkasa itu? Arti Dengar. daripada Ya. maha perkasa. Ya, benar. Makanya Oke, saya pada sudah saat bilang. pada saat dia mati di kayu salib, kalau orang mati itu maha perkasa apa tidak? Tergantung dia bangkit lagi kok. Loh, kok tergantung itu loh. Saya tidak berbicara kebangkitannya. Saya tidak berbicara kebangkitannya, saudara. Hanya Tuhan yang bisa mempermainkan kematian Saudara- dan kehidupan. Loh, Begitu kan? saudara, saya Selain tidak dari berbicara. Tuhan tidak bisa. Saudara, fokus Dia kepada mati, pertanyaan saya. dan dia Jangan bangkit. out of context, begitu loh. Jangan out of context. Jangan berbicara di luar daripada konteks yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah, ketika Anda yakin bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan, nah, menurut Anda, ketika mati, ya, satu entitas itu mati perkasa atau tidak perkasa dia? Maha perkasa atau tidak maha perkasa? Dia maha perkasa. Mati itu maha perkasa menurut Anda?
Makanya saya bilang tergantung tujuannya. Loh, kok tergantung tujuannya sih? Bener. Tuhan itu punya aturan. Loh, Anda ini bagaimana, saudara? Dulu di zaman Nabi Ibrahim, manusia minta pengampunan dosa itu lewat hewan, domba atau kambing yang kalian. Saudara itu terlalu jauh kalau kita berputar ke sana. Mereka meminta pengampunan dari Tuhan. Harus mempersembahkan anak manusia. Sudah. Nah, sekarang makanya tujuannya memang benar. Kalau mati nggak perkasa. Memang nggak perkasa. Berarti Tuhan tidak maha perkasa pada saat dia mati. Hah? Makanya bilang tujuannya. Loh, kok tujuannya? Saya tidak berbicara tujuannya. Dengarkan apa yang saya katakan. Dengar, saudara. Dengar. Yang saya tanyakan adalah pada saat dia mati, di mana letak kemahaperkasaan Tuhan? Di mana letak kemahakekalan Tuhan? Tuhan maha kekal tidak? Maha kekal dia. Nah, ketika sesuatu entitas itu dikatakan maha kekal, bisa nggak dia tidak menjadi maha kekal lagi? Ya, oke, dia tidak maha kekal pada saat itu, ya. Oke, berarti Tuhan bisa tidak maha kekal. Tuhanmu tidak kekal. Ya, pada saat itu, ya. Berarti Tuhanmu tidak kekal. Hah? Pada saat itu, ya, memang dia memang menyerahkan dirinya. Berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan pastilah maha kekal. Dia gugur menyerahkan ketuhanannya. dirinya, bukan diserahkan. Ya? Bukan diserahkan. Itu. Pak. Berarti dia tidak maha kekal. Karena sesuatu yang dikatakan maha kekal mustahil tidak maha kekal. Kalau mati itu tidak kekal, Pak. Izin kata Ibu sebentar. Ya. Di cooling down sebentar. Saya mau sapa dulu Pak Buyu. Buyu monitor Pak Buyu. Ya. Buyu monitor. Monitor Pak Buyu. Monitor 1. Ya, Pak Buyu. Anda monitor, Pak. Muslim atau Kristen, Pak? Muslim atau Kristen? Hah? Muslim. Oh, mohon maaf Pak, kita minjem kursinya dulu Pak ya, untuk yang Kristen dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Pak? Sebentar. Mau nyimak atau ada yang mau disampaikan? Aku Pak. Oke. Mau nyimak saja. Ada mau disampaikan. Izin. Oh ya, tapi jangan lama Pak ya. Oh iya. Silakan. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan langsung aja. Apa yang mau disampaikan Pak Buyu? Misi Islam Bang, apa sebenarnya membuat Kristen menolak? Kenapa? Saya itu sebagai manusia, karena ada yang melainkan Tuhan selain Dia kan. Maksudnya bagaimana? Oh, nanti kita diskusikan itu di Komal Islam Bang ya, di Komal apa namanya ini dakwah. Silakan langsung tanyakan kepada Ustaz kita nanti. Pinjam dulu Bang ya. Ini diskusi